Waalaikumsalam. Saya dari PP Banda Aceh. Nama saya M. Joni Kemri. Ini Ustaz Somad mungkin pernah membahas nama Kemri. Salah satu orang itu saya. Alhamdulillah hari ini saya diberi rahmat oleh Allah bisa bertemu dengan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz yang saya hormati, saya ingin bertanya, sudah lama ingin bertanya, jadi kemana-kemana bertanya, ya Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan bertanya kepada Pak Ustaz. Memang pertanyaan saya tidak berkaitan dengan ceramah kita hari ini tentang Ya'juj Ma'juj. Di situ disebutkan Ya'juj Ma'juj turunan dari Nabi Adam. Tapi apa? Suaranya terputus, Pak. Ya'juj dan Ma'juj, mereka disebut dua. Kenapa mereka harus disebut dua? Apa yang menjadi pembeda di antara mereka berdua? Kenapa yang satu disebut Ya'juj, yang satu disebut Ma'juj? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Ustaz terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membahas tentang nama Pak Kemri. Kemri, ada orang punya anak dikasih nama Kemri, pas ditanya siapa nama anakmu? Kemri, apa artinya? Apakah itu merek mobil? Bukan Pak. Arti Kemri apa? Rupanya lahir anak itu 17 Agustus. Jadi Kemri artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Baru ini berjumpa orangnya. Kalau tersinggung mohon maaf. Tentang masalah Ya'juj wa Ma'juj disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Lalu kemudian tentang Ya'juj wa Ma'juj ada beberapa penafsiran ulama. Tafsir yang pertama, di zaman Nabi Nuh ada orang yang tubuhnya sangat besar. Karena tubuhnya sangat besar, tidak ada perempuan yang bisa menikah dengan dia. Lalu kemudian akhirnya dibentuklah bukit dipahat berbentuk perempuan. Maaf beribu maaf, tepat pada alat kelamin itu diletakkan daging binatang. Ini tak layak disebutkan, tapi saya mau menceritakan bagaimana tafsir Israiliyat, riwayat-riwayat dari Bani Israel. Lalu kemudian dia pun menunaikan hajatnya. Spermanya bercampur dengan daging tadi membusuk. Itulah lahir Ya'juj dan Ma'juj. Bukan hadis Nabi, tapi disebutkan. Riwayat ini disebut dengan dalam mata kuliah di Al-Azhar ada namanya Al-Israiliyat wal Maudu'at fi Kutubit Tafsir. Riwayat-riwayat dari Bani Israel. Karena waktu itu di Madinah ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Jadi kalau ada orang bercerita bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu riwayat Israiliyat yang tidak perlu dipercaya. Riwayat pertama. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada dan sudah berlalu. Kapan itu? Ketika pasukan Mongol menyerang Baghdad. Bani Abbasiyah hancur lebur sampai-sampai warna sungai Efrat itu menjadi hitam. Karena mereka mengambil kitab-kitab di perpustakaan yang terbesar di Baghdad, Irak. Mereka campakkan ke dalam sungai, menyeberang kuda mereka di atas sungai. Luntur tinta itu sampai hitam. Karena mereka anti peradaban. Mereka adalah bangsa barbar, Mongol. Lalu kemudian mereka itulah yang sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Di antara penafsir yang setuju dengan pendapat ini adalah Imam Thahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Jadi dia menyebutnya Ya'juj wa Ma'juj itu adalah satu suku besar. Itulah dia mereka yang sudah menghancurkan sekitar berabad-abad yang lalu. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan Ya'juj wa Ma'juj belum lagi keluar. Dia masih tersimpan, dibangun bentengnya oleh Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, yang meminta supaya diberikan besi untuk menembok. Nanti sebelum hari kiamat Ya'juj wa Ma'juj keluar. Kenapa Ustadz sebutkan 3 versi tafsir ini?
supaya kita paham bahwa ini termasuk masalah-masalah yang ulama tidak dalam satu pendapat ikhtilaf. Jadi kalau ada ustadz bercerita begini, karena memang banyak riwayat tentang itu. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Kita yakin bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada, tapi ada dalam beberapa versi penafsiran. Bahkan dalam kitab perjanjian lama pun ada, disebut dengan Yegog and Megog, Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab.